Halo sahabat pariwisata cerdas, kami kelompok 2 pariwisata cerdas akan mengajak kalian semua mengeksplorasi salah satu ikon sejarah kota Yogyakarta. Yuk ikutin keseruannya. Kota Yogyakarta merupakan kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Di pusat kota berdiri dengan megah sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan bangsa, yaitu Benteng Vredenburg. Didirikan oleh Gubernur Belanda Nicolaas Harting atas persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1760, benteng ini awalnya bernama Benteng Rustenburg yang artinya benteng tempat peristirahatan. Tujuan didirikannya adalah untuk mengawasi aktivitas Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1788, Benteng Rustenburg berubah nama menjadi Benteng Vredenburg yang artinya benteng perdamaian. Nama tersebut sebagai simbolisasi hubungan damai antara Belanda dan Keraton, meskipun masih bernuansa pengawasan. Pada masa kolonial Belanda, Benteng Vredenburg berfungsi sebagai markas militer dan tempat tinggal pasukan Belanda. Selain itu, Benteng Vredenburg juga berfungsi sebagai pusat pengawasan terhadap pergerakan rakyat dan juga bangsawan Yogyakarta. Saat ini, Benteng Vredenburg menjadi pusat edukasi sejarah yang menampilkan diorama perjuangan kemerdekaan dan merupakan salah satu ikon wisata budaya di Yogyakarta. Sebagai salah satu destinasi wisata yang menerapkan konsep Smart City, Benteng Vredenburg memiliki kelengkapan komponen 4A pariwisata. Yuk kita simak secara bersama. Komponen yang pertama yaitu attraction. Sebagai atraksi pertama, Benteng Vredenburg memiliki 4 ruang diorama yang memanjang dan lebih dari 50 diorama sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda hingga masa Orde Baru. Diorama tersebut dilengkapi dengan penjelasan hingga pengunjung bisa mengerti peristiwa yang sedang digambarkan pada diorama tersebut. Kedua, Benteng Vredenburg memiliki ruang audio-visual interaktif yang menampilkan kisah sejarah bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda yang dapat memberikan edukasi sehingga wisatawan tidak merasa jenuh. Ruang audio-visual tersebut terdapat di masing-masing ruang diorama. Ketiga, pertunjukan water fountain atau biasa dinamai dengan pertunjukan Tirta Birawa. Pertunjukan water fountain menjadi salah satu atraksi populer yang ada di Benteng Vredenburg. Atraksi tersebut diadakan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan 2 sesi, yaitu pada pukul 18.30 dan juga pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu daya tarik pengunjung di akhir pekan. Keempat, terdapat kegiatan melukis gerabah yang bertujuan memberikan wadah apresiasi seni kepada masyarakat luas sehingga menjadikan museum sebagai tempat pendidikan dan juga rekreasi. Selain itu, terdapat struktur dan arsitektur kolonial Belanda di Benteng Vredenburg yang menambah nilai estetika yang cocok dijadikan sebagai spot foto-foto bagi para wisatawan. Komponen yang kedua yaitu accessibility atau komponen yang bertujuan memberikan kemudahan kepada para wisatawan untuk mencapai lokasi destinasi wisata. Letaknya yang strategis karena berada di pusat kota menjadikan Benteng Vredenburg banyak diminati para wisatawan karena selain atraksi-atraksi yang memukau, juga karena aksesibilitas menuju Benteng Vredenburg yang mudah. Berada tak jauh dari stasiun Tugu Yogyakarta, destinasi wisata Benteng Vredenburg mudah untuk diakses oleh para wisatawan luar kota Yogyakarta. Selain itu, lokasi Benteng Vredenburg dilalui oleh jalur bus Trans Jogja sehingga mempermudah wisatawan untuk menuju destinasi dengan menggunakan transportasi umum tanpa harus repot berganti dari transportasi satu dengan transportasi lainnya.
Benteng Vredenburg berada di Jalan Margomulyo Ngupasan atau jalan yang kerap dinamai Jalan Malioboro atau jalannya para wisatawan Jogja. Bagi para wisatawan yang sedang menikmati keindahan Jalan Malioboro dan kemudian tertarik untuk mengunjungi Benteng Vredenburg, terdapat transportasi tradisional seperti becak dan juga andong yang beroperasi di sepanjang Jalan Malioboro. Dari segi fasilitas petunjuk arah, tersedia pada berbagai titik strategis sehingga pengunjung dapat dengan mudah menavigasi area wisata dan memahami rute kunjungan di Benteng Vredenburg. 3 yaitu amenities atau komponen yang bermakna, fasilitas yang disediakan di destinasi wisata untuk mendukung kenyamanan, kebutuhan, dan pengalaman wisatawan selama berkunjung. Pada destinasi wisata Benteng Vredenburg, fasilitas penunjang yang disediakan meliputi area parkir yang cukup luas, ruang toilet, tempat sampah, musola, denah lokasi benteng untuk mempermudah wisatawan dalam mengeksplorasi Benteng Vredenburg, minimarket, dan juga souvenir shop yang menjual berbagai produk serta cenderamata bernuansa sejarah dan budaya. Komponen yang terakhir yaitu ancillary atau komponen yang bersangkutan dengan organisasi dan lembaga yang memfasilitasi dan mendorong pengembangan Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, dan Unit Pelaksana Teknis atau UPT Benteng Vredenburg. Dalam mengelola Benteng Vredenburg, UPT Benteng Vredenburg membagi struktur pengelola menjadi beberapa departemen. Di antaranya, Departemen Konservasi dan Restorasi, Departemen Pemeran dan Interpretas, Departemen Pendidikan dan Penelitian, serta Departemen Pengelolaan Pengunjung. Benteng Vredenburg juga menjalin kerjasama kemitraan bersama Bank Rakyat Indonesia atau BRI untuk kegiatan pembayaran menggunakan metode dompet digital seperti QRIS. Sebagai salah satu destinasi yang menggunakan konsep pariwisata cerdas, Museum Benteng Vredenburg telah menerapkan 6 konsep smart tourism dalam menarik minat para calon wisatawannya. Di antara 6 konsep smart tourism tersebut adalah: pertama, smart governance. Museum Benteng Vredenburg telah menyediakan fasilitas website interaktif yang memungkinkan pengunjung memberikan masukan, saran, atau laporan terkait kondisi fasilitas secara online dalam pengelolaan destinasi wisata. Kedua, smart economy. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta menyediakan pembayaran menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran digital. Pengunjung dapat menggunakan QRIS untuk membayar tiket masuk dan berbagai fasilitas lainnya di museum. Ketiga, smart mobility. Museum Benteng Vredenburg mempunyai fasilitas parkir dengan menggunakan sistem parkir berbasis sensor atau aplikasi yang menunjukkan ketersediaan lahan parkir di area tersebut. Keempat, smart living. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital dan layanan inovatif yang meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan kualitas pengalaman pengunjung seperti penyediaan layanan e-tiket, tur virtual, dan proyeksi digital. Kelima, smart people. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta menunjukkan pada peran aktif pengunjung dan masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital dan inovasi. Pengunjung dapat menggunakan berbagai layanan digital seperti aplikasi augmented reality atau AR, tur virtual, dan media interaktif. Dan yang terakhir, smart environment. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta diterapkan melalui konsep pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi serta prinsip green building. Revitalisasi Benteng Vredenburg menggunakan standar green building,
Council Indonesia atau KBSCI dengan pendekatan adaptive reuse, yaitu mengadaptasi dan memanfaatkan bangunan lama agar tetap fungsional dan lestari. Teman-teman, itulah Benteng Fredericburg, lebih dari sekedar bangunan tua di jantung Yogyakarta. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita perjuangan, saksi bisu sejarah, dan juga semangat bangsa yang tak pernah padam. Mari kita jaga, lestarikan, dan kenalkan warisan sejarah ini kepada generasi muda yang mendatang. Karena dengan mengenal sejarah, kita bisa lebih menghargai perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Terima kasih karena sudah membersamai kami menelusuri jejak sejarah di Benteng Fredericburg. Sampai jumpa di perjalanan wisata selanjutnya. Tetap semangat, tetap cinta sejarah, dan tetap bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Salam wisata dan salam sejarah.